Ya, silakan Bunga Desa. Agatha si kodrat. Ya kenapa saya katakan kodrat? Karena dia setiap berdebat dengan saya kodrat-kodrat terus yang dibilang. Padahal nggak ada dalam Alkitab kodrat-kodrat. Ya silakan Bunga Desa, nyalakan kamera Anda. Silakan. Shalom, bentar ya. Shalom, silakan. Silakan. Yalah. Tapi teman-teman, mereka-mereka itu semuanya itu mantan-mantan orang-orang yang saya besarkan channelnya. RK, Agatha itu. Kalian masih ingat kan? Belum lama itu, belum ada setahun yang lalu mereka itu datang ke sini minta followers bang. Follow. Kalian masih ingat gak? Kalian adalah saksi dari semuanya itu. Ya silakan. Bunga Desa, kenalkan diri dulu. Bunga Desa Kristen kah, Islam kah, atau apa? Silakan. Saya Kristen. Bentar ya, kasih ini, kerasin suara. Sudah pas kok, suaranya Ini sudah kedengar. pas. Oke. Bentar. Bunga Desa. Halo? Oke, silakan Bunga Desa Kristen. Iya, saya Kristen. Oh iya, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saya cuma menyampaikan dengan itu. Yang tema kedua ya, kaum patung. Untuk teman-teman yang Katolik. Sebentar, saya tanya dulu. Bunga Desa, Anda ini Kristen kah? Saya Kristen. Awalnya saya Katolik, tapi saya sudah paham dengan firman Tuhan. Jadi saya sudah Protestan, sudah GPDI. Kenapa Anda harus jadi Protestan? Kenapa Anda tidak ngomong di gereja Anda yang lama begitu? Coba apa yang membuat Anda keluar dari Katolik? Padahal sebenarnya harusnya Anda menjadi pembaharu loh di situ. Apa yang Anda temukan yang sesuatu luar yang biasa, salah? Mengalami Apa yang Anda temukan yang Anda bisa menjadi seperti ini? Coba. Berapa hari yang lalu saya jarang nonton live Bang Edis. Cuman pas berapa kali saya masuk di live Bang Edis itu penjelasannya tentang penyembah patung. Patung Maria, patung Tuhan Yesus. Jujur itu apa yang disampaikan oleh Bang Edis itu adalah kebenaran. Kita jangan ikut. Kalau Katolik dulu, kitab dulu 99% kita cuman ikut tradisi yang dibuat gereja. Kita tidak mengerti tentang itu semua. Kita cuman ikuti saja apa yang dibuat dari gereja tanpa kita belajar. Saya di Manado. Jadi oke, maaf Bunga ya, Desa. kalau dulu di gereja Anda, apakah di gereja Anda itu ada kayak begini-begini gitu sama patung begitu ada? Ada, luar biasa. Patungnya disembah-sembah. Bahkan itu patung Bunda Maria itu dipikul, diarak. Iya, itu menurut saya itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, ini saya bukan ini cuman kebenaran yang saya mengalami, saya sampaikan. Tapi gini, yang saya tidak setuju adalah Anda keluar dari gereja lama Anda. Seharusnya itu tetap gereja gitu. Itu tetap umat Tuhan tadinya begitu. Harusnya Anda bilang itu ini tidak Alkitabiah. Ayo, kitab suci kita kan ini yang tertulis ini. Begitu, yang dari Kejadian tambah Deuterokanonika ini, dan gak ada di kitab ini nih suruh sembah-sembah begitu. Itu sebenarnya, tapi Anda malah keluar. Ya gimana lah. Kalau saya sih tidak mengharapkan Anda keluar. Saya harapkan Anda membawa pembaharuan di dalam gereja Anda. Karena itu juga tetap gereja. Itu juga tetap umat Tuhan. Tetapi memang karena awam. Saya melihat kecintaan yang begitu mendalam, tetapi ekspresi cintanya itu salah.
gitu loh. Malah pergi, gimana ini? Jadi teman-teman, ini pengalaman saya kasih tahu teman-teman. Jadi yang saya lihat begini, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, tetapi juga dengan segenap pengertian, dengan segenap akal budi. Nah, saya melihat orang-orang yang menyembah-nyembah patung ini, mereka itu mencintai Tuhan kok. Tetapi sayang sekali mereka mencintai Tuhan hanya dengan segenap hati saja. Sehingga mereka tidak mau belajar. Mereka tidak menggunakan akal budinya. Pengertiannya mereka tidak mau gunakan. Gitu. Mereka hanya mencintai Tuhan dengan segenap. Saking cintanya kepada Bunda Maria. Cintanya, wah jangan Anda ragukan lagi. Saking cintanya. Tapi dia tidak punya pengertian yang benar. Dia tidak punya akal budi. Begitu. Makanya salah dia mengekspresikan cintanya. Begitu. Itu yang terjadi teman-teman. Ya, oke.